Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional di urusan Sistem Informasi Fakultas FTKI. Saya akan membahas arsitektur DBMS serta kelebihan dan kekurangannya. Tugas 1 mata kuliah pengelolaan data terdistribusi. Arsitektur DBMS yang pertama adalah teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh banyak user atau dapat disebut juga multi-user. Arsitektur ini menggunakan satu CPU dan sejumlah terminal. Jadi masing-masing terminal dihubungkan ke komputer pusat. Jadi masing-masing terminal tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Lalu dengan cara yang dipakai tadi, pesan dikirimkan ke terminal pemakai. Jenis arsitektur ini menempatkan beban berat atau besar pada komputer karena komputer pusat tidak hanya menjalankan aplikasi ini saja, tetapi juga menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti format data, tampilan pada monitor. Kelebihan, murahnya biaya telekomunikasi sekarang ini memungkinkan terminal-terminal untuk saling berhubungan untuk membentuk real-time system. Memungkinkan memakai komputer bersama-sama menggunakan komputer. Komputer akan membagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap pemakai. Dengan time sharing system, sekarang ini sebuah komputer pusat dapat melayani sampai ribuan terminal. Semua data dan program-program aplikasi tersimpan di hard disk komputer pusat. Kekurangannya membutuhkan komputer besar atau mainframe yang harganya sangat mahal. Selanjutnya, file server. File server prosesnya didistribusikan ke dalam jaringan seperti LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi dan DBMS. Jadi walaupun aplikasi dan DBMS dijalankan di masing-masing workstation tetap meminta file tersebut dari file server. Jadi cara ini juga dapat difungsikan jadi sebuah hard disk yang dipakai bersama-sama. Kelebihannya dapat membagi file seperti dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. File server menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi DBMS. Aplikasi DBMS bekerja pada masing-masing workstation, meminta file pada file server ketika dibutuhkan. File server bertindak sebagai pengelolaan file dan memungkinkan klien mengakses file tersebut. Kekurangannya, jaringan padat, diperlukan kopi DBMS pada workstation, kontrol konkurensi, recovery, dan integrity yang lebih rumit. Beban jaringan tinggi karena tabel yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Selanjutnya, yang ketiga, client server. Client server adalah proses yang membutuhkan klien untuk menemukan sebuah sumber yang ada dalam sebuah server. Dalam basis data, klien mempunyai tugas 1. Mengatur interface, menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, mengenerate kebutuhan basis data dalam SQL. Setelah itu prosesnya meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respon dari server dan diteruskan ke pemakai akhir. Tugas server, yang pertama menerima dan memproses, yang kedua mengembalikan lagi ke klien. Kelebihannya, klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai atau mencakup logika penyajian data, logika pemrosesan data, logika aturan bisnis. Database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Beban jaringan menjadi berkurang, autentikasi pemakai, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan data dictionary dilakukan pada database server. Akses yang lebih luas terhadap basis data dapat meningkatkan performa, mengurangi biaya untuk perangkat keras, mengurangi biaya untuk komunikasi, dapat meningkatkan konsistensi. Kekurangannya, database server dituntut memiliki kemampuan pemrosesan yang tinggi. Lalu yang keempat, three-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antar muka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI.
Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai 3 tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kelebihannya, segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server, begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Perubahan pada salah satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada lapisan yang lainnya. Dalam hal ini sisi server ataupun sisi klien. Skala besar, keamanan di belakang firewall, transfer informasi antara web server dan server database optimal. Komunikasi antara sistem-sistem tidak harus didasarkan pada standar internet, tetapi dapat menggunakan protokol komunikasi yang lebih cepat dan berada pada tingkat yang lebih rendah. Penggunaan middleware mendukung efisiensi query database dalam SQL, dipakai untuk menangani pengambilan informasi dari database. Kekurangan arsitektur 3-tier yaitu lebih susah untuk merancang, lebih susah untuk mengatur, dan lebih mahal. Di antara keempat arsitektur di atas, saya memilih client server karena bisa dijalankan di mana saja asal server itu tetap hidup dan lebih mudah untuk diimplementasikan ke bisnis atau yang lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.